Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Minggu ke-15 sesudah Pentakosta bagi setiap jemaat yang hadir di gedung gereja maupun setiap jemaat yang beribadah melalui siaran live streaming melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita menjadi tanda ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kehidupan kita dan sesama. Pelayan firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Benyamin Lohenapesi. Dalam ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema makna nasihat dan peringatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita telah memasuki minggu ke-15 sesudah masa raya Pentakosta. Nas pembimbing kita terambil dalam kitab Amsal, pasalnya yang pertama ayat 10.
yang menyatakan, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Jemaat Tuhan, terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan doa hari ini. Kita berdoa. Di dalam dunia yang kian bergejolak dengan berbagai tragedi, mewarnai bumi dan mendatangkan ketakutan dalam tebaran ancaman untuk insan semesta. Maka sebagai umat kepunyaan Allah, kami bertelut dan bersembah sujud di hadapan takhta kerajaan Allah, Allah Bapa, di dalam Putra Tunggal Tuhan Yesus Kristus, agar melalui tuntunan Roh Kudus, hati dan pikiran kami tetap kokoh dan teguh berpegang pada janji penyelamatan Allah bagi umatnya yang sudah digenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Peliharalah kami menurut kasih setiamu ya Bapa, jaga dan lindungi kami di hari-hari hidup dan kerja kami, menurut rahmat-Mu yang agung dan mulia. Berkati kehadiran umat-Mu di dalam sujud sembah penuh pasrah diri, melalui doa pengharapan dan kidung pujian. Terpujilah nama Tuhan Yesus, dulu kini kekal selama-lamanya. Amin. Ku
jalan hidup pun gelap. Siapakah andalanku? Tiada lain, hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita masing-masing. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Firman Tuhan itu pelita bagi kaki kami dan suluh yang menerangi jalan kami. Di saat ini kami akan kembali mendengar pengajaran Tuhan yang kami dapati dari pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus-Mu yang akan membimbing kami melalui pembacaan Alkitab yang berintikan firman Allah, dan ketika kami mendengarkan ulasan dari firman Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu, maka hati dan pikiran kami siap menerima benih firman Tuhan. Hati dan pikiran kami diubah menjadi tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan, yang nantinya akan berakar, bertumbuh, dan menampakkan buah-buah dari firman Tuhan melalui kata dan perbuatan ketika Tuhan kembali mengutus kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami rindu dan siap untuk mendengar pengajaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Amsal ayat 1, Amsal 1 ayat 8 sampai dengan 19 yang mengatakan, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jika orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jika mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu di tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap,
padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom semuanya. Ibu Bapak kekasih Tuhan, mengawali renungan ini saya mengajak kita semua untuk mendengar sebuah ilustrasi yang sederhana. Ada seorang anak yang bernama Thomas. Anak ini memiliki kekurangan secara fisik bila dibanding dengan anak-anak lain yang seusianya. Thomas memiliki gangguan pendengaran. Akhirnya ia dikeluarkan oleh pihak sekolah karena ia memiliki kelemahan dan kekurangan tersebut, yaitu pendengarannya. Thomas hanya mengecap pendidikan formal selama 3 bulan. Dalam kondisi yang seperti itu, maka banyak orang beranggapan Thomas akan memiliki masa depan yang suram. Tapi berkat kesabaran dan kasih yang tulus dari seorang ibu, Ibu Thomas secara perlahan-lahan tapi pasti, Thomas yang kecil mulai meretas masa depannya. Kebetulan sang ibu adalah berprofesi sebagai guru. Maka sang ibu memutuskan untuk menjadi guru bagi anaknya sendiri. Meski memiliki kekurangan dan keterbatasan dari Thomas yang tidak memiliki atau pendengarannya mengalami gangguan, tidak menyurutkan semangat sang ibu untuk mempersiapkan anaknya meraih masa depan. Gayung pun bersambut. Thomas, sang anak kecil yang memiliki kekurangan pendengaran, tidak menyia-nyiakan segala usaha dan jerih lelah serta perjuangan ibunya. Ia mulai belajar, ia mulai patuh kepada semua nasihat ibunya. Meskipun tidak mengikuti proses belajar secara formal di sekolah. Masa kecil Thomas telah memperlihatkan satu kelebihan, bahwa ia gemar sekali mencoba hal-hal yang baru. Alhasil Thomas kemudian tumbuh dewasa dan menjadi seorang yang terkenal di kemudian hari. Kita mengenalnya dengan nama yang sangat lengkap, Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu yang sekarang saudara dan saya menikmati terangnya. Kita mulai dengan firman Tuhan. Ini menjadi sebuah landasan. Mengapa Amsal mengatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Saudara-saudara, kalau orang tua ditanya, siapa yang di dalam pribadi orang tua itu yang tidak menginginkan anaknya sukses? Semua orang akan mengatakan, saya ingin anak saya besok meraih kesuksesan dan menjadi orang yang terkenal.
Lalu kemudian kita melupakan yang namanya pendidikan dalam keluarga. Kita menyerahkan semuanya urusan sekolah. Kita lupa bahwa sekolah yang pertama yang dikecap oleh anak kita adalah rumah. Guru yang pertama yang dikenal oleh anak kita adalah kedua orang tuanya. Maka tema kita mengatakan makna sebuah nasihat dan peringatan. Kalau kata penulis Amsal di pasal 13 ayat 24, dia mengatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Artinya apa? Orang tua juga punya wewenang dan juga punya tanggung jawab untuk memberi peringatan keras buat anaknya. Oh, zaman dulu yang namanya mendidik anak-anak itu, tanya yang sekarang sudah nikmati jadi orang tua. Dulu itu keras sekali orang tua mendidik. Zaman-zaman orang tua kita dulu. Kalau sekarang orang tua sedikit kasar saja, urusannya kena undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Bukan berarti saudara dan saya akan menghajar anak kita dengan sepuas-puasnya kita. Bukan, ya itu pasti juga nanti kena sasaran, kita juga yang kena. Bukan seperti itu cara mendidiknya, tetapi jelas sebuah peringatan, sebuah sanksi diberikan ketika anak itu juga tidak taat kepada kita. Sanksi itu harus diberikan. Kan kami sangat menyayangi anak kami, betul, tapi kasih sayang itu bukan sekedar sebuah belayan dan sebagainya. Saatnya kita juga harus menggunakan tongkat. Untuk apa? Kasih peringatan. Peringatan itu perlu. Karena kalau tidak dia akan terus dan menganggap kalau kesalahan itu dibiarkan. Lama-lama apa yang kita dapati? Iya kan? Ini yang kata orang bilang tabur tuai. Kalau kita menabur yang salah, mencetak dan mendidik anak kita dengan salah, Bapak Ibu siaplah untuk menuai anak kita di kemudian hari. Dan jangan menyesal di kemudian hari. Ini jelas sekali apa yang dikatakan oleh Amsal. Kata didikan itu berasal dari kata Ibrani yang berarti disiplin, hajaran, berarti teguran. Jadi kalau anak berbuat salah, ya jangan segan-segan untuk kita kasih peringatan, kasih sanksi. Kalau dulu orang tua kita, Bapak Ibu pernah jadi anak-anak. Kalau kita nakal, nah besok hukuman tidak dapat uang jajan 1 minggu. Nah mau bilang apa? Nanti kita bilang aduh kasihan nanti dia begini-begini. Tidak. Rasa kasih itu bukan hanya sekedar kita menahan sanksi ketika anak kita dibiarkan berbuat salah. Lama kelamaan tabur tuai ini pun akan berlaku buat saudara dan saya. Kita menabur kesalahan dalam mendidik, maka siaplah kita untuk menuai generasi-generasi kita ke depan dengan cara yang salah juga. Ini bukan hal yang gampang. Kenapa penulis Amsal, seorang raja yang bernama Salomo, kenapa dia bisa mendapatkan berkat Tuhan yang indah? Karena dididik oleh Daud untuk hidup takut akan Tuhan. Itu karena dengan demikian Daud mendidik Salomo, dan ketika Salomo menjabat sebagai seorang raja, apa yang dia lakukan pertama? Dia cari Tuhan. Berikanlah kepadaku hati yang berpengertian. Jadi dia berawal mencari Tuhan. Jabatan sebagai seorang raja tidak menutup matanya dan tidak menutup hatinya dengan Tuhan. Tetapi justru
dia mengawali langkah sebagai seorang raja dengan berdoa kepada Tuhan. Alhasil apa? Dia sebagai seorang yang kemudian terkenal karena kebijaksanaannya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang kedua, jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Kata ajaran bisa berupa pengertiannya hukum, arahan. Kadang-kadang juga ada seorang ibu yang lebih strength daripada bapaknya. Ya kan? Nah, kalau bapaknya baik-baik, ibunya kadang-kadang sudah. Cubit, minimal cubit. Kalau ibu kan duduk sama anaknya, nah, kalau mulai anaknya nakal dicubit, cut, bisa diam enggak? Nah, kalau nggak bisa diam, tambah cubit lagi, menangis dia. Kalau biasanya anak kalau sudah dicubit mamanya menangis, dia cari papanya. Nah, biasanya itu keseimbangan, katanya orang bilang keseimbangannya. Supaya apa? Minimal anak itu cari perteduhan di mana dia bisa mengungkapkan rasa sakitnya. Tapi kemudian bukan berarti itu yang nanti jadi kebiasaan antara ayah dan ibu harus berimbang dalam mendidik. Nah, ini yang pengalaman fenomena kehidupan banyak orang. Ada satu keluarga ketika bapaknya sangat kejam, sangat keras mendidiknya, minta ini tidak dikasih, dia lari kepada ibu. Baru ibu bilang, nanti jangan kasih tahu sama papamu ya. Nah, kita main belakang. Mungkin bagi kita ini rasa kasih sayang, tapi sesungguhnya membiarkan anak itu tumbuh dengan rasa kebencian kepada ayahnya. Yang nantinya setiap didikan ayahnya dia tutup telinga. Kenapa? Karena ibunya selalu kasih terus. Tapi dengan catatan, jangan kasih tahu papamu ya. Kalau bapaknya tidak kasih uang jajan, dia lari ke mamanya. Nih, ini uang nih. Jangan kasih ya, jangan kasih tahu papa ya. Kalau mama sudah kasih uang, nah, besok-besok anak-anak akan jadi apa? Dia tidak mau dengar papanya. Dia hanya tahu mamanya dan seterusnya. Tapi di jemaat sejahtera di sini tidak ada yang begitu ya. Semua harus berimbang. Kenapa? Karena dengan demikian saudara-saudara, makna dari sebuah nasihat dan peringatan itu harus berimbang di antara kedua orang tua. Jadi catatan penting sekali kalau kita baca tadi ya, ini yang mesti kita lihat dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Kadang-kadang orang tua mulai jenuh. Jenuhnya kenapa? Karena mau tidak mau harus jadi guru di rumah. Iya kan? Semua melalui online. Kita lupa dalam proses pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau kita kembalikan pendidikan di rumah itu. Dari pagi sampai siang, anak di sekolah. Dari Senin sampai Sabtu. Sekarang Sabtu libur. Kemudian hari Minggu dia juga akan datang ke gereja. Kapan dibentuknya di rumah? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Jadi pandemi COVID-19 ini sekali lagi menjadi sebuah peringatan buat kita. Mari kita siapkan anak-anak kita dalam meraih masa depan. Jangan biarkan mereka terlepas dari pengawasan orang tua. Saudara-saudara, kita ingin generasi kita ke depan punya perilaku dan akhlak dan cara berpikir serta melihat orang lain dan melakukan dan menghadapi setiap permasalahan, bagaimana keluarga itu mulai mendidiknya dan membiarkan bahwa cinta kasih dimulai dari keluarga. Kalau keluarga sudah saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai pendapat, maka ketika dia di luar, dia akan sama berlakukan seperti yang di rumah.
Dia akan menghargai pendapat orang lain, dia akan menghormati pendapat orang lain, dan dia akan menaruh sebuah belas kasihan, dan segala sesuatunya dimulai dari rumah. Kenapa? Karena itulah yang disebut dengan kalimat berikutnya. Karangan bunga yang indah di kepalamu dan kalung di leher. Dia bukan sekedar sebuah aksesoris. Dia bukan sebuah perhiasan. Dia bukan juga sekedar sebuah keindahan. Tetapi itu menjadi kenangan yang paling berharga bagi seorang anak. Ketika didikan dan ajaran melekat di kepalanya dan tertempel di hatinya. Karena ketika jadi kalung, dia dekat dengan hati. Ketika melekat di kepala, dia masuk ke dalam pikiran sang anak. Dibentuk cara berpikir secara positif, melihat orang secara positif, mendengar segala sesuatu secara positif, maka hati ini pun penuh dengan cara penilaian yang positif, yaitu penuh kasih sayang. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita melihat hal yang seperti itu. Kalau sekarang Tuhan sedang memperingati saudara dan saya, kalau sekarang Tuhan sedang mengajar saudara dan saya untuk kembali berpusat kepada keluarga, mari dalam masa pandemi COVID-19 ini jangan kita sia-siakan bahwa anak kita kelak dia punya cara berpikir positif, dia punya hati yang penuh bijaksana. Itu dimulai dari keluarga. Sama seperti saudara merawat tanaman. Kita ingin supaya tanaman ini tumbuh, berakar kuat, tumbuh dan berbuah. Saudara tiap hari akan menyiram kasih tanah, kasih pupuk. Kelak dia akan tumbuh dan kelak menghasilkan buah. Siapa yang menikmati pertama buah itu? Saudara sebagai orang tua. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna, dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita akan bersatu hati dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinaikkan secara dalam bentuk pujian atau lagu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada hari Minggu ini kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami mau berdoa untuk pimpinan GPIB, Majelis Sinode. Kami mau berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan berkati keluarga, pelayanan mereka, bahkan karya pekerjaan mereka. Kami mau berdoa juga untuk unit-unit misioner yang ada di dalamnya. Kami mau berdoa juga untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Gereja, Badan Penasehat Majelis Sinode, dan seluruh karyawan-karyawan kantor Sinode. Diberkatilah seluruh unsur dan fungsi yang ada di Majelis Sinode GPIB. Kami mau berdoa juga untuk Musyawarah Pelayanan Jakarta Selatan. Diberkatilah BP Mupel, diberkatilah juga BPPM, diberkatilah juga seluruh jemaat Tuhan yang ada di Mupel Jakarta Selatan. Kami menyerahkan juga pegawai kantor yang ada di Mupel Jakarta Selatan. Kami mau berdoa secara khusus ya Bapa untuk jemaat GPIB sejahtera di tempat ini. Kami berdoa untuk kami para presbiter, majelis jemaat dari sektor pelayanan 1 sampai 5, para diaken penatua dan kami pendeta. Diberkatilah keluarga kami masing-masing dan pelayanan kami bersama. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pelayan firman dan sakramen, pendeta emeritus keluarga Bapak Metan Vanuan, diberkatilah juga di dalam pelayanannya dan kehidupannya. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk unit-unit misioner yang telah terpilih dalam persiapan untuk menerima tongkat estafet pelayanan dan akan dipersiapkan dalam pembinaan pada tanggal 26 dan 3 Oktober yang akan datang. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pegawai kantor gereja. Kami berdoa untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Kami menyerahkan juga koster dan keamanan. Diberkatilah seluruh unsur yang ada di jemaat GPIB sejahtera ini ya Bapa. Pada hari Minggu ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat GPIB sejahtera di 5 sektor pelayanan. Diberkatilah tiap pribadi dan keluarga. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga pada hari Minggu ini, keluarga Bapak Giman, Bapak Manwista Sinuraya, keluarga Bapak Yan Sabandar, keluarga Bapak Erik, Daniel, Mailisa. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Tamrin, keluarga Bapak Julius Sumaji, keluarga Bapak Andre Setiawan, keluarga Bapak Lek Walesa Unido Silalahi. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Metusalak, Lais Kodat, dan keluarga Ibu Jane Mailisa. Kami menyerahkan keluarga-keluarga ini Bapa dalam setiap pergumulan mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan pada hari Minggu ini maupun pekan yang akan berjalan ke depan. Diberkatilah mereka semua. Warga jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan, diberkatilah mereka semua, baik di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Jamahan kuasa Tuhan, tangan-Mu yang penuh dengan keajaiban akan menjamah saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam proses-proses pemulihan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, Bapak Thomas Ten Lima. Dalam penantian keluarga besar Ten Lima, kami jemaat GPIB Sejahtera turut mendoakan agarnya dengan kuasa Roh Tuhan membimbing orang tua kekasih untuk kembali di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat
GPIB sejahtera ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan, diberkatilah para pemimpin kami, diberkatilah dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Kami juga harus mengikuti setiap protokol kesehatan yang diarahkan kepada kami oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk kami para presbiter yang bertugas, pemandu lagu, organis, pemain musik, multimedia, penanggung jawab sound system, bahkan seluruh warga jemaat-Mu yang hadir pada hari ini, diberkatilah kami, termasuk di dalamnya koster dan keamanan. Inilah syafaat kami ya Tuhan. Dalam segala hal kami menyerahkan setiap pergumulan pribadi maupun keluarga ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami, seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur sambil tetap mengikuti protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara akan dipandu oleh presbiter yang bertugas satu persatu untuk memberikan persembahan ke depan, mulai dari sebelah kiri saya. Baik, jemaat Tuhan yang dikasihi, saatnya kita memberi persembahan syukur bagi Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari 1 Tawari 16 ayat 34 yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Kita memuji Tuhan dari KK 474, ucapkan syukur bagi Allah.
semesta. Burung bersiul gembira menyambut pagi cerah. Kita menyanyi ceria dengan pujian megah. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Ucapkan syukur bagi Allah Sang Pencipta alam semesta. Jemaat, mari berdiri untuk berdoa syukur atas persembahan yang telah dikumpulkan. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Persilakan duduk kembali. Saya akan menyampaikan pokok warta Minggu 13 September 2020. Sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi sebagai berikut. Ibadah hari Minggu disiarkan live melalui kanal YouTube. Diinformasikan bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah tentang PSBB, maka dengan demikian ibadah pada hari Minggu tanggal 20 September dan seterusnya akan dilakukan secara live streaming hanya jam 10 pagi melalui kanal YouTube jemaat. Jemaat agar beribadah di rumah sampai dengan waktu yang ditentukan. Berita duka cita. Telah dimuliakan Tuhan Bapak Stanley De Pretes. Almarhum adalah warga jemaat sektor pelayanan 3 pada hari Selasa 8 September 2020 di Rumah Sakit PGI Cikini, dan telah dimakamkan pada hari yang sama di TPU Pondok Rangun. Segenap presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berikutnya, sosialisasi, edukasi, protokol pencegahan penularan COVID-19. Dalam rangka kerjasama PGI dan Kemenkes akan dilaksanakan promosi kesehatan dan pencegahan penularan COVID-19 di gereja-gereja di wilayah DKI, Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sosialisasi edukasi protokol pencegahan penularan COVID-19 di GPIB Sejahtera DKI Jakarta akan dilaksanakan oleh tim PGI dan Kemenkes pada hari Minggu 20 September 2020 pukul 13 sampai 16 bertempat di GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta. Catatan, sehubungan dengan kebijakan pemerintah pemberlakuan PSBB kembali, maka sosialisasi secara daring di gereja-gereja akan
diganti secara daring. Apabila ada perubahan akan disampaikan kemudian. Tim GPIB Sejahtera yang ditugaskan bisa Bapak Ibu baca dari warta jemaat yang akan dibagikan setelah ibadah. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan, presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan pada tanggal 13 September 2020 sampai dengan 19 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat dalam menunjang pelayanan gereja melalui persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan kalvari, serta persembahan lain yang sudah diberikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terakhir, setelah ibadah selesai, jemaat bisa keluar satu persatu dengan tetap menjaga jarak, dipandu oleh presbiter yang bertugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kita tahu makna nasihat dan peringatan. Jadikanlah itu sebagai karangan bunga di kepalamu dan kalung yang indah di lehermu. Jemaat, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari serta mengingat firman Tuhan yang sudah saudara dengar dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan gereja. Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Yesus Kristus itu Tuhan, terpuji namanya, terpuji namanya, segala pujian Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia terjaga bertakut. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman.
Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.